Pada zaman dahulu kala, para Grongi yaitu sejenis monster menyerang penduduk Linto yaitu suku rakyat biasa yang tinggal di bawah perdamaian tanpa korupsi pejabat. Kejamnya Grongi membuat seorang satria bernama Kuga muncul untuk mengalahkan mereka. Pertarungan sengit terjadi antara pemimpin Grongi dan Kuga. Akhirnya, Kuga berhasil menang dan menyegel para Grongi bersama dirinya juga di sebuah batu nisan di dalam gua untuk selamanya. Ribuan tahun berlalu, para peneliti menemukan goa yang terdapat peti dengan lambang aneh di permukaannya. Peneliti itu mendokumentasikan penemuannya bahkan membuat live streaming yang view-nya melebihi iShow Speed. Saat dibuka ia menemukan sesosok manusia yang mengenakan sabuk batu. Namun di saat bersamaan sejenis monster yang kemungkinan adalah Grongi terlepas dikarenakan para peneliti tak sengaja menyentuh sabuk yang membuat segelnya lepas. Berpindah ke seorang pemuda pengangguran bernama Yusuke Godai. Walaupun pengangguran, ia memiliki bakat dalam menghibur anak-anak yang sedang sedih. Walaupun wajahnya sangar, ia berhasil menghibur anak kecil itu. Shin kemudian berpindah pada seorang gadis muda bernama Sakurako. Ia adalah seorang peneliti yang sedang meneliti peti yang ditemukan timnya. Tak lama kita diperlihatkan oleh sesosok aneh yang memanjat tembok tempat kerjanya. Lalu ketika Sakurako sedang asyik menelpon, makhluk itu masuk dan hendak menerkam Sakurako. Namun Sakurako tahu kalau itu hanyalah ulah Godai. Meskipun cukup akrab namun sebenarnya mereka hanyalah teman biasa. Tak lama komputer Sakurako menemukan sejenis lambang aneh yang merujuk pada lambang pada peti mati. Ia segera menghubungi peneliti yang sedang membongkar peti tersebut. Alangkah terkejutnya mereka ketika mendapati para peneliti berteriak ketakutan. Terakhir ia mendengar suara minta tolong dan suara para peneliti itu pun menghilang. Godai yang langsung bergegas menuju lokasi tempat penelitian. Sementara di suatu tempat lain, kita diperlihatkan sesosok monster yang tengah mengumpulkan kekuatan untuk membangkitkan beberapa makhluk dari dalam tanah. Pagi harinya Godai sampai di lokasi yang dimaksud. Ia melihat banyak polisi yang sedang melakukan investigasi. Ia pun memaksa masuk namun seorang komandan polisi yang bernama Kaoru Ichijo. Ia meminta agar rakyat sipil tidak mengganggu proses investigasi. Ia pun menangkap Godai dan menyuruh anak buahnya membawa Godai ke kantor polisi karena telah melanggar hukum. Namun Godai lagi-lagi berhasil ngibulin polisi dan berlari. Tak lama Kaoru menangkapnya dan mengusirnya. Salah seorang polisi membawa sejenis sabuk yang sudah membatu dari dalam goa. Hal itu diperhatikan oleh Godai dan mengatakan hal itu pada Sakurako saat ketemuan. Di sana juga ada Kaoru yang ternyata sengaja diundang oleh Sakurako untuk menanyakan perihal lambang yang ia temukan di internet adalah lambang yang sama dengan peti mati yang ditemukan peneliti. Jadi ia pun diikut sertakan untuk memberi keterangan dalam penyelidikan. Namun sudah tidak ada peneliti yang selamat dalam gua itu dibuktikan dengan rekaman kamera yang aktif pada saat itu. Di mana Kaoru mengatakan ada sejenis monster yang lepas dari dalam peti. Dan satu-satunya bukti yang ia punya hanyalah sabuk yang sudah membatu. Tak lama anak buah Kaoru memanggilnya karena ada keributan di tengah kota. Pihak kepolisian berangkat ke tempat yang dimaksud dan mendapati siluman laba-laba yang tengah menteror rakyat kota. Tak satupun dari serangan aparat korup yang mampu mengalahkannya. Bahkan polisi jujur seperti Kaoru pun menjadi targetnya sang monster. Kaoru pun kehilangan kendali dan hampir menabrak gedung. Sementara Godai dan Sakurako bersiap untuk pulang dengan membawa sabuk batu tersebut. Tak lama mobil yang dikendalikan Kaoru menabrak gedung mereka. Suasana pun bertambah panik ketika sejenis monster turun dari mobil itu. Di saat itu juga sabuk batu memancarkan sinar dan memberikan Godai pemandangan sebagai superhero. Godai paham kalau ialah orang pilihan untuk memiliki sabuk itu. Dengan cepat Godai berlari ke arah sabuk dan mengambil sabuk itu. Ia memasangnya di pinggangnya dan sabuk itu terserap ke dalam tubuh Godai. Melihat barang incarannya hilang, monster laba lama mengamuk dan menghajar Godai hingga keluar ruangan. Namun siapa sangka, di luar ruangan setiap serangan yang diberikan sang monster dapat ditangkis oleh Godai. Dan satu persatu armor pun muncul menutupi tubuhnya hingga ia berubah sebagai kuga berwarna putih. Bentuk ini disebutnya growing form. Kekuatan Godai pun meningkat setelah munculnya pakaian ini. Sehingga dia dapat bertempur dengan optimal walau masih belum terbiasa. Namun Godai tidak menyerah dan terus menyerang monster serangga itu. Pertempuran sangat sengit bahkan sampai ke atap gedung. Di saat pertempuran ia didatangi oleh helikopter rentalannya Kaoru. Kaoru mencoba menolong Kuga namun tak satu pun dari tembakannya yang dapat menembus monster laba-laba. Alhasil ia pun dikejar oleh sang monster. Saat Kaoru diserang, Kuga pun datang sehingga pertempuran dilanjutkan di dalam helikopter rentalan tersebut.
Kuga terus mendesak sang monster yang memberikan isyarat kalau nebeng haruslah izin sama yang punya. Pertempuran sengit itu pun diakhiri oleh Kuga dengan menendang sang monster hingga jatuh ke bawah. Kuga pun memberikan isyarat tanda jempol pada Kaoru yang artinya ia akan selalu membantu kepolisian untuk membasmi kejahatan walau tanpa amplop coklat. Keesokan harinya Godai baru terbangun di sebuah rumah makan Padang. Diketahui Sakurako hendak mentraktirnya karena ingin melanjutkan penelitian. Maka sudah kalau Godai hanya pria panggilan ketika Sakurako membutuhkan saja. Sementara di tempat detektif Kaoru, ia mendapat kasus baru dengan menghilangnya anak-anak, penculikan ternak, hingga lolongan misterius di malam hari. Kaoru mendatangi Godai yang sedang menyuap rendang. Setelah itu Kaoru menanyakan tentang insiden aneh yang belakangan terjadi di kota. Pokoknya setelah sabuk itu ditemukan, banyak monster yang berkeliaran dan menakuti warga. Walaupun belum tahu asal-usul para monster dan masih kebingungan dengan teori itu, Kaoru tetap akan memeriksa Godai sebagai pengguna sabuk. Tak lama salah seorang polisi mendatanginya karena kasus baru. Jadi Kaoru hanya menyuruh Godai untuk mendatangi sebuah alamat di Tokyo. Di sini Kaoru bertemu detektif lain yang kita sebut saja Nedi Tambo. Dia mengatakan kalau sejenis makhluk yang menurut hipotesanya makhluk ini takut dengan cahaya. Oleh karena itu ia hanya keluar pada malam hari. Sementara Godai sampai di tempat yang dituju. Ia memasuki gereja tua namun ruangan itu kosong. Tak lama muncullah seorang pendeta. Ketika Godai hendak menyapanya, pendeta itu terkena cahaya mentari yang membuatnya mundur kembali. Di sana Godai merasa aneh dengan tingkahnya. Jadi pendeta itu hanya menyuruh Godai untuk pulang. Saat di perjalanan pulang, Godai melihat Kaoru yang menyetir mobilnya dengan cepat. Dan benar saja, ternyata di tempat yang ia tuju sedang terjadi pertempuran antara monster kelelawar dan para polisi jujur. Namun tak satu pun dari serangan polisi melukai monster itu. Secara refleks, Godai mengayunkan tinjunya dan secara tak sengaja berubah menjadi kuga putih kembali. Monster kali ini lebih kuat dari yang sebelumnya. Sehingga Godai dapat dikalahkan dengan mudah. Beruntung sebelum monster itu menyerang Kaoru. Polisi lain dengan cahaya lampu mobilnya datang dan membuat monster itu kabur. Esok paginya, ia kembali ke kos-kosannya Sakurako. Di sana ia menceritakan kalau ia melihat penglihatan kalau wujudnya bisa berubah ke warna merah yang lebih kuat. Scene berpindah kepada Kaoru yang sedang mengunjungi saksi kunci kejadian korban kelelawar pada saat pertama kali. Pria itu berkata kalau monster itu keluar dari jendela gereja dan ia melihatnya secara langsung. Kaoru pun mengunjungi gereja yang dimaksud. Ia mendapati suasana gereja yang kosong. Namun suara-suara aneh tetap terdengar walau tidak ada sosok yang dilihatnya. Tak lama monster kelelawar itu pun muncul dari jendela dan menyerang Kaoru hingga ia terjatuh dan menjatuhkan lilin. Api dari lilin dengan cepat menyebar hingga membuat lantai gereja itu terbakar. Kaoru pun didesak oleh monster itu. Namun dengan tepat waktu, Godai pun datang dan menyelamatkan Kaoru. Ia pun berubah namun saat ritual perubahan dia dihalangi terus oleh sang monster. Hingga akhirnya ia berubah ke wujud baru berwarna merah yang disebut Mighty Form. Pertempuran hebat pun terjadi dalam ruangan yang dipenuhi api tersebut. Pertempuran berlangsung sengit. Manusia kelelawar lebih unggul karena memanfaatkan kegelapan tempat itu dan mampu mendesak Kuga. Tak lama manusia laba-laba juga muncul sehingga terjadi pertempuran 2 lawan 1. Karena sadar takkan menang, Kuga memiliki ide dengan membawa monster keluar ruangan. Mengingat kelemahan kelelawar adalah cahaya. Namun ia tidak keluar, malah hanya manusia laba-laba saja yang melakukan perlawanan di luar ruangan. Meskipun di luar ruangan pun monster laba-laba tetap mampu mendesak Kuga dengan mengangkatnya menggunakan jaring. Saat Kuga sudah unggul, tiba-tiba logo di dadanya bersinar dan sang monster pun tiba-tiba menghilang. Kuga pun bingung dengan apa yang terjadi. Esok harinya, terlihat Godai yang bucin dengan Sakurako. Mereka baru turun dan transit di stasiun Manggarai untuk pergi ke suatu tempat. Sementara di pertengahan kota diperlihatkan sesosok preman aneh yang terlihat tidak nyaman dengan keberadaan orang ramai. Sementara di tempat lain, terlihat lagi preman aneh yang mulai risih dengan laju kendaraan dan hiruk-pikuk dunia perkotaan. Singkat cerita, Godai mampir ke sebuah taman kanak-kanak dan bertemu adiknya yang menjadi guru di sana. Ia bernama Minori Godai. Minori memberinya kesempatan untuk ngajar anak TK daripada nganggur ke sana kemari. Berpindah ke kantor polisi di mana Kaoru meneliti monster ini. Ternyata didapatlah fakta kalau para monster masih punya sel darah merah. Arti kata mereka adalah separuh manusia. Kepolisian pun langsung mengadakan rapat dengan petinggi. Berdasarkan video yang beredar,
Kapolri berkesimpulan kalau makhluk aneh yang belakangan muncul adalah Grongi. Di mana segilnya terlepas ketika arkeolog tak sengaja membuka peti mati berlogo kumbang tersebut. Mereka pun memprediksi ada 7 Grongi yang bisa berubah wujud menjadi hewan tersebar di kota itu. Untuk itu mereka memberi kode manusia laba-laba dengan nomor 1. Sementara yang lain ada nomor 2, 3 dan 4 karena sampai saat ini baru 4 monster saja yang berbuat ulah. Kapolri pun meminta Kaoru untuk menginvestigasi makhluk nomor 3 dan 4. Kaoru menelpon Godai untuk meminta bantuan dalam investigasi. Singkat cerita Godai pun resign dari mengajar TK. Ia mengatakan pada adiknya kalau ia sudah mendapatkan pekerjaan baru sebagai pembantu polisi berkat bantuan orang dalam yaitu Kaoru. Sementara kita diperlihatkan lagi dengan sesosok preman yang terlihat tidak nyaman dengan melihat uang. Singkat cerita Godai kembali ke kos-kosannya Sakurako. Karena tak punya kunci, ia harus memanjat untuk mencapai jendela. Shin berpindah pada Kaoru yang sibuk menelpon untuk melacak para monster. Tak lama ia bertabrakan dengan seorang tante-tante kesepian. Namun tante itu malah bersikap dingin dan pergi meninggalkannya. Karena curiga, Kaoru mencoba mengejarnya namun sang tante berhasil kabur dan meninggalkan kelopak bunga mawar. Namun jejak sang bondon masih bisa dilacak oleh polisi profesional ini. Ia mengikuti sang tante ke sebuah rumah tua, di mana sang tante bertemu seorang lelaki pucat yang menggunakan kain kafan. Sang tante pun memegang kepalanya untuk menyembuhkannya. Sementara di sebuah lorong, 4 preman yang introvert tadi berkumpul dan memperlihatkan kelopak mawar yang mereka dapatkan. Tak lama mereka didatangi oleh 2 orang anak pang yang mencoba mengganggu mereka. Salah satu dari mereka dapat dikalahkan dengan mudah oleh preman yang perempuan. Sementara anak pang yang satu lagi kabur. Preman cewek ini pun berubah ke wujud alien dan mengejarnya. Berpindah ke tante-tante yang tadi yang juga memberikan mawar pada pria pucat itu. Ia mengundang pria itu untuk rapat rahasia para Grongi. Hal ini didengar oleh Kaoru. Namun tak lama HP-nya berdering sehingga keberadaannya diketahui oleh tante itu. Kaoru menembak sang cowok namun tidak berdampak apa-apa. Saat sang cowok itu ingin menghabisinya, tante itu menghentikannya karena buang-buang waktu. Sementara ia harus menghadiri pertemuan Grongi. Walaupun kesakitan, Kaoru masih sempat mengangkat telepon anak buahnya yang mengatakan kalau ada kasus baru. Shin berpindah ke Godai yang sedang berlari menuju kereta transit stasiun Manggarai. Saat hendak menaiki kereta, ia melihat anak pang tadi dihajar oleh sejenis alien. Godai yang sok jagoan ini pun mencoba melawan sang alien. Namun ia malah terkalahkan dengan mudah. Lalu Godai pun berubah ke wujud kuga merah. Saat pertempuran, tiba-tiba mereka didatangi oleh kepolisian. Polisi langsung bersiap dengan mengangkat senjatanya ke arah Godai dan makhluk alien. Hal itu membuat Godai kebingungan karena senjata diarahkan padanya juga. Serta ada arahan untuk menembak alien dan dirinya secara bersamaan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada mereka karena film pun bersambung. Sampai jumpa di episode berikutnya.